Prabowo ini adalah presiden yang hatinya tulus untuk bangsa ini. Taunya saya dari mana? Dari Gus Dur sebetulnya. Karena kita sempat dekat dengan Gus Dur. Ya, saya pernah hadapin bulldozer. Ya, waktu saya belain orang-orang di pasar yang mau digusur. Di Babel ya? Di Bangka ya. Wow. Ya, jadi saya pernah hadapin itu. Saya pernah hadapin di Todong Pestor karena belain orang. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini teman ngopi saya datang jauh-jauh dari Bangka Belitung. Beliau bernama Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama. Hai Kak, saya harus panggilnya Kak aja. Ya Kak, Kak hai. Vivi, apa kabar? Baik. Kita ngopi dulu dong nih ya. Iya, ngopi dulu. Kita seruput dulu kopinya nih. Saya nggak ngopi loh orangnya. Dipaksa ngopi. Thank you Kak Vivi, udah datang jauh-jauh ke sini. Iya, sama-sama. Terus saya punya sebuah cerita, Kak Vivi juga pas kayaknya sih lupa ya. Jauh sebelum pandemi kita pernah pelayanan bareng. Kak Vivi waktu itu kesaksian, terus aku khotbah saat itu di sebuah persekutuan doa di Surabaya. Sampai hari ini tadi udah cek nomornya Kak Vivi, aku masih ada. Karena minta sendiri waktu itu. Tapi pasti udah lupa lah, itu zaman dulu sih. Biarkan yang lalu berlalu. Ini lagi mengingat-ingat kembali masa lalu. Tapi itu maksudnya bagus ya, pertemuan yang bagus, yang indah. Karena sama-sama pelayanan gitu. Iya. Saya senang banget waktu itu dengan kesaksiannya. Dan waktu itu sempat Kak Vivi juga cerita tentang keluarga yang besar di Bangka Belitung ya. Dan kemudian sekarang aku dengar nih ya, bener gak ya, mau konfirmasi dulu nih. Mau jadi bupati Bangka Belitung. Kalau ya jadi saya mencalonkan diri lewat Partai Gerindra untuk menjadi bupati di Belitung Timur. Kenapa? Karena saya melihat sekarang ini pengangguran aja ribuan di Beltim. Ya, karena Mas Hatima ya. Terus mungkin sudah sering dengar beritanya Mas Hatima di Babel itu, Bangka Belitung singkatannya Babel. Ya. Itu udah ricuh, banyak corruption. Nah terus di sana kan sebetulnya ketika masalah timah tidak dibereskan, masalah ekonomi tidak dibereskan, masalah pendidikan kesehatan tidak dibereskan, itu akan menjadi kacau. Sekarang ini aja, di mana waktu itu kan sebetulnya pendidikan kesehatan gratis itu pertama kali terjadi justru di Belitung Timur ini waktu Koko Ahok jadi bupatinya. Ya. Itu seluruh Indonesia belum ada. Itu Koko Ahok yang buat awalnya ya? Awalnya pendidikan dan kesehatan gratis. Nah melalui itu akhirnya kan seluruh Indonesia punya. Nah sekarang waktu saya balik ke Belitung ternyata udah banyak sekali pungutan liar yang tidak jelas, di mana orang-orang dipungut 50.000 per bulan, 60.000 sampai 75.000. Bahkan ada yang ditahan rapotnya, nggak boleh ambil kalau belum dilunasin. Itu ada anak tukang Gojek ya. Dia nunggak sampai ratusan ribu, sampai 800-an ribu lah kurang lebih, dan dia nggak bisa ambil rapot anaknya, kan malu ya anak pas pembagian rapot ditahan rapotnya kasian karena banget. Orang tuanya nggak, ya kasihan banget. Dan saya harus ke sekolah-sekolah itu untuk bayarin kasih uangnya, dan ini kacau zaman sekarang ini pendidikannya. Mudah-mudahan ini sampai nih ke Menteri Pendidikannya itu terjadi di Belitung Timur. Belum lagi masalah kesehatan, di mana orang-orang berobat juga ada pungutan. Ada pungutan liar. Ya, nggak semuanya gratis gitu. Itu sampai semua ke saya. Dan juga yang paling sebetulnya membuat saya pengen jadi bupati adalah saya tuh pengen melaksanakan programnya Pak Prabowo, di mana memberi makan gratis bergizi kepada anak-anak. Karena saya suka anak kecil sebetulnya. Saya banyak pelayanan untuk anak-anak. Dan saya pengen anak-anak kita pintar. Saya pengen semua dana-dana yang harusnya diperuntukkan untuk orang-orang tidak mampu itu benar-benar sampai. Nggak ada yang dipotong-potong gitu loh. Yang problemnya sekarang adalah banyak orang pengen menjadi pejabat, seharusnya mereka menjadi pelayan.
Yes. Sebenarnya pejabat itu ada pelayan, sorry. Pelayan masyarakat dong ya. Ini mesti di-cut ini. Ngomongnya kecepatan. Apa-apa. Jadi sebetulnya Passionate soalnya ya, ngomongnya. Ya, sebetulnya pelayan itu adalah sebetulnya pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Betul. Jadi ketika orang dikasih kepercayaan untuk memimpin satu daerah, yang harus diutamakan itu adalah apa yang terbaik untuk masyarakat di daerah itu. Bukan apa yang terbaik buat individu itu atau golongannya atau orang-orang di sekitarnya yang diuntungkan. Nah, ini kalau tidak kita terabas, ya artinya tidak kita potong dari awal, kita tidak milih pemimpin yang benar, ya akibatnya apa? Kita akan terus-menerus mengurangi hal yang sama. Nah, pada waktu pemilihan presiden saya dari 2014 nih, saya selalu konsisten pilih Pak Prabowo. Oke. Jadi saya tuh sempat di 2019 juga itu sempat banyak khotbah-khotbah, banyak pelayanan-pelayanan saya itu dibatalin. Jadi intinya adalah saya dari 2014 sampai sekarang selalu percaya bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang hatinya tulus untuk bangsa ini. Taunya saya dari mana? Dari Gus Dur sebetulnya. Karena kita sempat dekat dengan Gus Dur. Jadi pada waktu ketika belum ada orang keturunan Tionghoa Belanda ada di politik, itu Gus Dur mendukung. Nah, beliau inilah yang memberikan sebetulnya luang gerak buat orang-orang keturunan Tionghoa itu ada di dunia politik. Salah satunya adalah koko saya, koko Ahok, dan kemudian juga Pak Basuri, koko Yuyu ya. Yang dua-duanya pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dan masyarakat sekarang rindu punya pemimpin yang seperti mereka, yang bersih, transparan, profesional. Yang berani bilang begini, kita ini pelayan, bukan pejabat. Kita ini melayani masyarakat. Masyarakat adalah stakeholder. Kita anggap sebuah perusahaan, masyarakatlah pemegang saham-saham, dan apapun yang kita lakukan itu dilakukan untuk keadilan sosial, untuk membantu masyarakat sebesar-besarnya. Apapun dana yang ada itu diperuntukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi tepat sasaran. Pemberian apapun, bantuan sosial apapun itu harus tepat sasaran. Kalau tidak itu negara rugi, rakyat pun rugi. Nah, untuk menjembatani ini perlu orang yang berani memberikan hidupnya dan berkata, ya udah aku mau memberikan hidup saya 5 tahun nih, saya mau melayani masyarakat, saya mau semua dana-dana apapun itu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar sampai untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa yang menjadi hak mereka benar-benar sampai ke tangan mereka. Ini yang penting. Nah, banyak sekali orang mencalonkan diri menjadi pemimpin satu daerah dengan motivasi, dengan agenda yang mohon maaf itu jauh di luar yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi itu yang membuat saya percaya di zaman sekarang ini mudah-mudahan dengan Pak Prabowo terpilih jadi presiden, dengan Mas Gibran terpilih sebagai wakil presiden, apa yang udah baik bisa dilanjutkan, dan saya tuh pengen mengambil bagian. Pilot project lah di Belitung Timur bahwa. Kapan sih pemilunya di sana? Bulan November tahun ini. Serentak seluruh Indonesia. Indonesia. Serentak ya. Oke. Ada rasa takut nggak? Saya cuma takut sama Tuhan sih. Aku pernah ditanyain banyak orang, apa yang kamu paling takutin? Enggak, saya cuma takut sama Tuhan. Puji Tuhan. Saya cuma takut Matius 25 yang Tuhan bilang, Angel engkau membuat kejahatan, aku nggak kenal. Wow. Jadi akhirnya ya buat apa kita bikin ini, bikin itu, ternyata itu bukan yang Tuhan mau. Iya, soalnya kalau dilihat kan Kak Vivi ini bisa dibilang seorang wanita, keturunan Tionghoa, Kristen pula. Ya, saya pernah hadapin bulldozer, ya waktu saya belain orang-orang di pasar yang mau digusur. Di Babel ya? Di Bangka ya. Wow. Jadi saya pernah hadapin itu. Saya pernah hadapin di Todong Pestor karena belain orang. Wow. Jadi saya sudah punya pengalaman yang cukup di luar akal nalar sehat, dan orang-orang di Pangkal Pinang tahu semua karena waktu itu rumah-rumah mereka mau digusur, kita melawan seorang wali kota di sana, dan
begitu elegan, tapi akhirnya wali kota itu apa yang terjadi dengan dia? Mohon maaf, akhirnya dia masuk penjara, gitu loh, karena karena corruption ya. Jadi padahal waktu itu saya bilang sama dia, pada waktu itu Pak Jokowi itu masih wali kota Solo. Dan waktu Pak Jokowi itu memindahkan orang-orang dari satu pasal ke pasal yang lain, dibuatin pasal dulu. Nah, saya pernah ngomong sama wali kota di Pangkal Pinang itu, Pak, kenapa nggak tiru aja wali kota Solo? Saya bilang, bikin dulu petokohannya, baru masyarakat dipindah, jangan digusur, dibuang, lalu disiapin dicaplok dulu tempatnya. Begitu. Betul. Mungkin kalau dia dengar nasihat saya, dia jadi presiden kali. Jadi program kerjanya yang udah dikasih tahu nih apa? Program kerja yang tadi Kak Vivi bilang buat Bangka Belitung. Maksudnya? Yang udah pasti nih, yang lagi di nomor 1 P3 nih. Misalnya listnya gitu yang paling penting. Kalau saya terpilih jadi bupati di Belitung Timur, mungkin seperti itu ya. Kalau saya terpilih jadi bupati. Prioritasnya lah, selain tadi pungli-pungli ya. Ya, saya kalau terpilih jadi bupati Belitung Timur, hal pertama yang mau saya bereskan itu adalah pelayanan kesehatan. Itu nomor 1. Ya, kenapa? Alasannya karena orang sakit nggak bisa nunggu. Keburu mati kan. Nah, mereka datang dari pagi baru bisa berobat sore. Gitu. Dan orang-orang benar-benar yang namanya gratis ya gratis. Jangan ada embel-embel lain-lain gitu loh. Nah, untuk itu perlu apa istilahnya kemauan keras dan juga mendisiplinkan tanda kutip ya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, problemnya saya sudah melihat apa? Karena sebenarnya dokter-dokter, perawat-perawat itu mereka tidak digaji dengan cukup. Jadi mungkin itu juga ada problem gitu. Spesialis-spesialis zaman dulu, zaman Pak Basuri jadi bupati, banyak sekali dokter-dokter di sekolahin, dikuliahin sehingga banyak spesialis. Nah, sekarang kekurangan gitu. Jadi mereka kalau berobat harus ke Jakarta karena fasilitas rumah sakit dan lain-lain. Contohnya mesin ronsennya rusak bertahun-tahun nggak diperbaiki. Wow. Kan gila. Jadi kalau orang Belitung Timur kecelakaan mau ronsen nggak bisa. Alasannya mesinnya rusak. Ini saya baru dapat laporan dari masyarakat dan itu udah lama. Itu udah lama. Jadi mereka harus pergi ke kabupaten lain. Dan ya ini hanya salah satu contoh kecil. Ya harusnya kan bisa langsung di-fix. Dulu mau itu satu. Terus yang kedua pendidikan. Yang nggak bisa nunggu. Kenapa? Karena banyak anak putus sekolah. Jadi gimana mengatasi ini? Apakah ada pendidikan informal alternatif? Kemudian juga mereka diarahkan kemana? Karena kalau enggak kan nanti mereka larinya ke yang negatif. Anak-anak muda ini, mereka akan generasi penerus bangsa istilahnya. Nah, seperti kayak Bung Karno bilang kasih saya 10 pemuda, saya bangun ya. Ini pemuda-pemuda ini ada ribuan ini. Kemudian di kemana? Ini cuma Belitung Timur ada ribuan orang putus sekolah. Gimana kita menolong mereka semua? Kemudian yang ketiga itu ekonominya harus dibangkitkan. Ya, sambil ini semuanya 3 hal ini jalan sambil kita menata apa ANS-nya, menata dalam tanda kutip ya PNS yang ada. Gimana mereka punya hati untuk melayani. Bukan menjadi pejabat ya. Ini Kak Vivi ini dengan semua program ini dan kemudian lagi pokoknya ngelobing ke sana terus kemudian sibuk sana sini. Bagi waktunya sehari-hari seperti apa sih? Apalagi mau dedikasikan nih 5 tahun ke depan loh. Maksudnya bagikan waktu yang saya maksudkan tuh gini. Kan kita tetap harus dikasih makan nih rohani kita. Ya kan? Nah itu sesibuk-sibuk begitu bagi waktu sama Tuhannya gimana? Setiap hari baca kitab Amsal. Tiap hari? Tiap hari 1 sampai 31. Ya, itu saya lakukan rutin ya. Terus, nah kecuali hari Minggu. Hari Minggu saya suka skip, saya baca Mazmur. Nah, kemudian saya suka menghafalkan tanda kutip mengingat-ingat firman Tuhan di kepala saya. Gitu. Jadi pantesan tadi pas kita ngobrol-ngobrol sebelum mulai ada ayat yang dikutip gila, ini banget ya, lafal banget gitu.
Ya, udah di luar kepala gitu. Semua saya kutip, semua ayat firman Tuhan saya kutip gitu. Jadi ini hanya contoh. Iya. Ya. Jadi kalau saya harus pergi pagi-pagi, misalnya saya nggak sempat baca Alkitab, essay ya, tapi ya sejauh ini belum. Ya mungkin kita harus bangun lebih pagi itu aja. Jadi saya coba misalnya di mobil di perjalanan, saya coba ngulang-ngulang, kan dia bilang gitu, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 kan ya. Jadi kita yang renungkan ya. Contoh kita semua pasti hafal lah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Aku gak akan kekurangan apapun yang baik, ya kan? Nah, kalau kita terusin, satu ayat aja, Tuhan adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan. Lalu kebaikan dan kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Itu Mazmur 23 nih. Belum yang di tengah-tengahnya. Saya suka, jadi di otak saya itu nyambung dengan Yohanes 10. Yohanes 10 bicara tentang domba, bicara tentang gembala. Mazmur 23 bicara tentang domba dan gembala. Lalu di otak saya itu mulai saya merenungkan, Tuhan ini gembala saya ini dombanya. Dia bawa saya ke air yang tenang, dia bawa saya ke padang rumput hijau. Ini hanya contoh ketika saya merasa saya tuh punya gembala loh, dia jagain saya. Terus firman Tuhan bilang ini, dombaku mendengar suaraku, ini di Yohanes 10 ya. Dombaku mendengar suaraku dan bukan suara yang lain. Lalu dia mengikuti. Jadi aku tahu otomatis aku akan dengar suara Tuhan. Tuhan akan ngomong sama aku. Dia akan nuntun aku. Jadi ini contoh kalau pagi itu saya nggak sempet misalnya. Saya mengutip sesuatu yang lebih gampang. Oke, hari ini Tuhan engkaulah gembalaku. Engkau yang nuntun aku ke padang rumput yang hijau. Aku akan ketemu orang yang tepat, bertemu dengan di tempat yang tepat dan menit yang tepat karena dia tuntun aku ke padang rumput yang hijau. Lalu di situ dikatakan dia menyediakan semua hidangan di hadapan lawanku. Wow. Jadi ketika aku ngadepin orang nggak benar, aku cuma Tuhan menyediakan hidangan gitu. Terus hati gembira adalah obat manjur kan. Tapi ini bukan. Ini adalah kalau kita baca Amsal 15 ya. 15 dibilang gini. Merry heart is continuing feasting. Jadi ini feasting nih. Kalau gimana ya kalau kita ngelihat orang nggak suka kita atau orang marah sama kita bayangin gila, gue lagi makan enak. Jadi dia mau apa juga. Jadi contoh ya, itu kemarin ketemu sama orang dia teriak-teriakin saya mungkin disuruh lawan sama lawan politik. Aku bisa kayak Dev, bisa kayak Buta dan Turi, aku nggak bisa kayak gitu ya? Ya kayak ngaradenin, kayak nggak efek nih sama sekali nggak efek nih. Karena dia menyinggung saya masih single. Kata-katanya begitu kotornya. Sebenarnya saya bisa penjarain dia karena udah nyinggung syarat segala macam. Tapi aku bisa cool kayak nggak dengerin dia, nggak peduli. Kenapa? Ya Tuhan sedang menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawan-lawanku. Lalu kemudian aku gabung lagi dengan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang mencuri, merampas dan membinasakan, tapi aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi aku tahu nih, aku lagi hidup di dalam Tuhan karena dia itu Tuhan gembalaku, aku akan hidup di dalam segala kelimpahan. Lalu kalau kita baca Efesus 3 ayat 20 dikatakan apa? Bahwa Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang kita minta, bayangkan dan pikirkan. Lalu 1 Korintus 2 ayat 9 berkata bahwa apa yang nggak dilihat mata, nggak didengar telinga, apa yang nggak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Tepuk tangan dulu. Luar biasa banget nih. Ya kan? Dahsyat. Jadi udahlah. Gue disegarkan jiwa gue dengerin khotbahnya, luar biasa. Jadi tidak kita wrap ini jadi apa? Kalau yang kita khawatirkan tentang masa depan, kita bingung, kita takut, ya pokoknya kan aku diancam macam-macam. Nggak jadilah, bakal dapat malu lah. Tuhan memberikan aku 2 kali lipat kemuliaan kok sebagai ganti malu, beauty for ashes. Itu kita kalau baca Yesaya 60-61, aku selalu bercanda. Yesaya 60 itu bicara tentang keluarga saya. Kalau bilang, yuk gila lu, masa ngaku-ngaku, bener. Yesaya 60 ayat 61. Ya, Yesaya 60. Itu bicara bangkit dan jadilah terang, sebab kemuliaan Allah telah turun atasmu. Dunia ini begitu gelap, tetapi kemuliaan Allah telah turun atasmu. Ini saya terjemahan bebas dari bahasa Inggris ya, karena saya lebih banyak hafal Alkitab dari bahasa Inggris. Lalu apa yang terjadi? Di Yesaya 60 ayat 19 dikatakan matahari bukan terangmu, bulan bukan lagi terangmu, tetapi aku sendiri yang menjadi terangmu. Nama keluarga saya kan Cahaya Purnama. Oh iya. Terang bulan, terang matahari. Kalau Tuhan sendiri menjadi terang kita, keadaan gelap apapun begitu terang datang gelap harus pergi. As simple as that.
Jadi saya nggak pernah takut sama orang-orang jahat, orang-orang gelap. Karena begitu saya datang selesai. Terang datang nggak pergi, terang datang nggak pergi, selesai gitu. Terus kan firman Tuhan bilang, iblis datang mencuri, merampas, membinasakan. Aku datang memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita datang dengan Tuhan, kita ini terang, Tuhan datang dengan kita. Karena dia bilang terang, Allah telah turun atasmu, terang Allah di dalam aku, terang Tuhan turun atasmu, matahari bukan terangmu, bulan bukan terangmu, tapi aku Allah sendiri menjadi terangmu. Jadi kalau Allah datang di situasi itu, saya nggak perlu takut, nggak perlu bingung, nggak perlu stres. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Segalanya kelimpahan. Damai sejahtera, sukacita, nggak mesti dalam materi ya. Setuju banget. Setuju banget. Karena banyak orang berpikir harusnya materi, tapi kan justru yang paling penting yang di dalam sini. Yang tadi Kak Vivi bilang, damai sejahtera, sukacita, hikmat, itu kan luar biasa banget. Kalau kamu tenang, kamu punya damai sejahtera, kamu punya sukacita, masalah bisa selesai. Kenapa? Ya itu balik lagi ke firman Tuhan kan, Yeremia 29 ayat 11. Aku punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Itu jadi Roma 8:28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita pegang ini semua, harusnya kita tenang kan. Kita nggak perlu bingung kan. Lalu orang selalu katanya sama saya kan. Lalu kalau kita pikir-pikir, kita renungkan lagi. Sebenarnya apa sih kehendak Tuhan buat kita semua? Orang kan tanya sih, apa sih kehendak Tuhan buat kamu? Saya bilang jangan ngomong yang dulu, yang aneh-aneh dulu deh. Pertanyaan sederhana, apa sih kehendak Tuhan tentang kita? Ternyata kehendak Tuhan kita adalah bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sebab inilah kehendak Tuhan untuk kamu. As simple as that. Nah kalau kita bisa bersukacita di dalam apapun, mau jadi pengacara, dalam kehidupan saya sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba saya mau jadi politician, apapun itu, kalau ada sukacita dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada pekanan dari Tuhan, jalannya akan dibuka, kemudian kita akan maju, kita akan berjalan dengan Tuhan sebagai gembala kita, kita akan aman, kita akan tenang, menghadapi apapun kita nggak akan pernah takut karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Wah, jadi simple. This is so amazing. Tapi yang dari tadi Kak Vivi ngomong yang luar biasa ya. Yang satu tuh nyantol banget di aku tuh adalah ketika sedang dimaki-maki lah sama lawan kita lah, kita mungkin difitnah dan lain sebagainya. Pengertian yang Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku tuh luar biasa banget. Itu berarti kan kita mengalahkan diri kita sendiri untuk gak bales misalnya, untuk gak menyimpan kepahitan. Kita justru berpikirnya bukan karena apa yang dia ngomong, tapi ini justru di mana orang berbuat jahat sama saya, ini justru Tuhan lagi menyediakan sebuah kebaikan dalam hidup saya. Betul. Yaitu adalah hidangan itu. Itu pengertian dan paradigma yang luar biasa karena banyak orang gak mikir seperti begitu. Mereka bereaksi dan berespon karena orang itu menyakiti dia. Kalau ini kan responnya kan berdasarkan firman Tuhan. Gak apa-apa, lu mau ngomong apa terserah deh. Yang penting gue tahu Tuhan lagi nyediain hidangan bagi gue. Nanti Tuhan akan bawa kebaikan dalam hidup gue. Itu kan dahsyat banget loh. Itu keren banget. Kan firmannya dia menyediakan di hadapan lawanku. Nah, tambah lagi dia bilang ini, sebagai ganti marumu aku beri kamu 2 kali lipat kemuliaan. Artinya apa? Ketika orang lagi menghina kita, ketika orang lagi mencaci maki kita, ketika orang lagi menuduh kita lakukan semua yang jahat, ya kita bawa ke dalam Tuhan, Tuhan ganti itu jadi kemuliaan. Kan keren. Kalau kita balas kan kita balasnya ya paling aku bisa penjarain dia lah, di otak saya udah penuh. Tapi kan percuma. Tapi kalau Tuhan yang balas kan keren. Tapi untuk sampai di situ memang kita butuh yang namanya Mazmur 46 ayat 10. Be still and know that I'm your God. Be still and know that I'm God. Yes. Berdiamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Biar Tuhan yang bela. Dan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Apa itu? Itu dikatakan mintalah maka kamu menilai, carilah maka kamu dapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Terus nih Bapak yang baik. Kalau kamu minta roti nggak mungkin dikasih batu, minta ikan nggak mungkin dikasih ular. Kalau Bapak yang jahat aja, Bapak yang jahat tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Saya punya Bapak di surga. Bayangkan ya, kalau kita ini anak presiden, anak raja, ada yang berani enggak? Nggak ada yang berani. Kita punya otoritas. Saya punya Bapak yang sayang sama saya. Papa dunia saya aja sayang sama saya. Gimana Bapak di surga? Saya punya pengalaman papa saya ini, saya anak perempuan satu-satunya, saya disayang. Dia waktu kecil. Satu-satunya ya Kak Vivi ya? Waktu masih kecil berantem, saya disilat. Ini masih ada bekasnya di pipi saya sebelah sini bisa kelihatan. Jadi ini ada bekas siletnya kecil gitu. Masih kecil pernah digosok sama orang, ini ada bekas kosokannya. Jadi saya masih kecilnya nakal, jadi orang mungkin juga berantem nih ya. Jadi anyway, jadi
Apa yang terjadi? Bapak saya itu bawa satu truk tuh polisi sampai itu dia keluarin perintah siapapun yang menjamah anak saya akan saya penjarain. Wow. Nah waktu itu nggak ada yang berani mukul saya, nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Saya pukul semua orang, nggak ada yang berani balas. Namanya masih kecil yang nggak ngerti. Tapi dari situ saya mulai mengerti. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya ketemu firman Tuhan yang bilang jangan menjamah orang urapi. Yes. Kata jama dan kata jama yang sama yang diucapkan bapak saya baru salah satu orang paling kaya di kampung saya. Gimana bapak di surga? Yes. Bapak saya marah besar ketika orang menyakiti saya. Gimana bapak di surga? Bapak saya nggak terima ketika saya dihina. Gimana bapak di surga? Jadi pengetahuan saya tentang bapak di surga yang sangat amat sayang sama saya melebihi bapak kandung saya. That's amazing. Itu membuat saya sangat nyaman dan aman dan merasa ya udahlah pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan akan tolong saya karena dia adalah gembala saya yang baik. Dia sudah janji dia akan datang memberi saya hidup dalam segala kelimpahan. Ini saya ulang lagi ayat-ayat itu. Itulah yang kan meruntuhkan firman Tuhan siang dan malam dengan realiti kehidupan kita sekarang. Saya percaya Bapa di surga sangat sayang sama kita. Amen. Dia sudah terbukti, dia sudah mati, dia kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggan kita. Dan dia berkata sudah selesai. Dan ketika dia berkata pergilah, kamu pergilah, saya utus kamu. Di tengah-tengah domba, di tengah-tengah serigala sebagai tombak. Tapi Tuhan bilang cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Anak Tuhan suka tulus tapi lupa cerdik. Wow, anak Tuhan suka tulus tapi lupa cerdik. Wow, that's amazing. Catat ya. Wow. You need both. You need both. Ya, jadi ini nih gambaran seseorang yang hidupnya dikuasai firman. Bukan sekedar hanya tahu firman. Ya, betul-betul setiap hari bahkan hidupnya dikuasai firman. Ini totally amazing karena bagi saya ada pewahyuan baru nih yang barusan ngobrol sama Kak Vivi. Apalagi yang tentang tadi menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Saya pernah ngalamin momen kayak begitu tapi dengan penyakit. Saya waktu itu literally saya waktu lagi kanker darah, lagi di kemo, ada 3 selang nancep di sini, di kemo, di antibiotik sama transfusi darah Kak. Di depan saya tuh saya makan ayam bakar 2 porsi. Dan waktu saat itu dokter udah bilang kalau kamu kanker darah tuh pasti kamu muntah-muntah kalau lagi di kemo. Ini lagi saat di kemo saya makan 2 porsi. Di situ saya merasa Tuhan engkau memberikan hidangan di hadapan lawanku. Dan di situ saya mengalami kemenangan yang luar biasa dan salah satu bagian pemulihan saya kata dokter adalah karena saya rajin makan. Karena saya rajin makan sampai pemulihan tubuhnya tuh sel-selnya bisa kembali lagi gitu loh. Karena makannya lahap banget gitu loh. Dan itu sesuatu yang biasanya orang di kemo nggak bisa makan. Nggak bisa makan, muntah-muntah. Saya cuma muntah sekali, that's it abis itu. Jadi tapi on the other hand kalau kita ngadepin orang justru yang membenci kita dan lain sebagainya, kalau kita berpikir seperti tadi itu jadi luar biasa banget. Kita jadi tidak wasted energy sih. Betul. Kita jadi betul-betul berpikir kepada cross salibnya Tuhan bukan kepada orang itu. Ya, masalahnya kita cuma punya 24 jam. Musuh kita kan banyak. Choose your enemy. Wow. Ya kan? Choose your enemy. Oke. Dan kita kan dibilangin kita tuh bukan melawan darah dan daging. Wow. Iya benar. Ya kan ini semua filman nih. Benar. Ya kan orang kuatnya. Sedangkan ini saya bicara tentang kamu diutus. Iya. Tapi Tuhan juga bilang aku kasih kamu the key. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi dilepaskan di surga. Orang kuatnya harus kita ikat. Makanya kita nggak perlu takut gimana. Saya vision ya. Kalau ini kita pindah ayat nih. Nah, pindah ayat ke Mazmur 91. Ya, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertananku, Allahku yang kupercaya kan. 1,000 lebah, 10,000 lebah. Tapi kita cuma nonton karena Tuhan memberikan angels itu plurals. Artinya lebih dari 1 malaikat. Bayangin dikasih 1 malaikat aja selesai kan. Wow. Ini plural. Ya. Ya selesai lah. Ya. Pernah nggak ngebayangin anak raja atau anak presiden pergi satu tempat tanpa dikawal? Ya. Kemarin heboh di Belitung karena ada anak wakil presiden yang datang. Dikawal. Pokoknya heboh. Tapi itu membuat saya melihatnya, wow, Tuhan beneran. Kita anak Tuhan, anak raja, kita juga dikawal. Harusnya kita nggak boleh iri, nggak boleh ngoceh-ngoceh yang. Saya selalu bingung ketika orang bilang ini mentang-mentang anak presiden, ini mentang-mentang anak pejabat, begini dapat fasilitas, prioritas. Saya bilang begini, kalau itu muncul dari anak Tuhan, saya kasihan. Gitu lah. Kenapa kamu iri dengan
Kenapa kamu marah-marah? Harusnya kamu udah gini, gila. Ternyata saya ini anak raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yes. Kalau mereka dikawal, saya juga dikawal. Mereka dikawal manusia, saya dikawal malaikat. Betul. Nah, ada ceritanya kan, ada nabi yang dikepung. Lalu yang bersama dengan dia kan lebih banyak. Iya. Ini seluruh Alkitab nih gila. Iya. Ini saya bilang kalau jadi orang Kristen, kita nggak bisa pakai akal sehat, nggak bisa pakai logik. Jangan. Kenapa? Karena percuma. Tadi saya ditanya, Ibu Vivi sudah menikah belum? Tadi ditanya begini, Ibu Vivi punya anak berapa? Saya ketawa. Saya bilang, saya harus jadi Maria dulu baru bisa punya anak. Saya bilang. Terus dia ketawa juga. Oh, belum menikah ya? Langsung kan? Nah, kenapa kita sadar Maria belum menikah dan punya anak? Tapi itu kan melawan akal sehat. Lalu bagaimana dengan Zakaria? Dia berdoa, dia minta, tapi dia nggak percaya. Akhirnya jadi bisu. Maria, dia bilang jadilah padaku seperti firman-Mu. Makanya saya paling suka Lukas 1 ayat 37. Dikatakan begini, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahasa Indonesianya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi sebetulnya bahasa Inggrisnya lebih benar. Dengan Tuhan. Ya bagi Tuhan di sana nggak ada yang mustahil. Tapi dengan Tuhan artinya God, gandengan. Dengan Tuhan open door. Ini gue dari tadi banyak banget dapat pewahyuan. Jadi tiba-tiba jadi dapat satu khotbah nih barusan nih. Gara-gara belajar. Keren banget. Kak Vivi, thank you banget udah datang ke sini. I'm so blessed. So blessed. Dan saya percaya ini pasti yang nonton akan ngulang-ngulang terus karena banyak banget tadi tuh pewahyuan yang luar biasa dan banyak yang perlu dicatat sama kita. Kak Vivi, tolong dong bagi orang-orang yang hari ini merasa bahwa mereka harus bela dirinya sendiri, mereka merasa bahwa Tuhan nggak bela dia dan lain sebagainya. Tolong Kak kasih kata-kata kepada mereka. Apa yang saya belajar dari kitab Ayub adalah ketika kamu menjadi orang benar, tidak berarti bahwa kamu tidak punya masalah. Ayub dicatat menjadi orang benar di dalam Alkitab, tapi dia kehilangan segala-galanya. Bahkan teman-temannya salah paham semua sama dia, istrinya suruh dia kutukin Tuhan. Tetapi akhir cerita hidupnya. Jadi kepada kamu semua yang lagi ngalamin masalah apapun juga, kalau sebelum berakhir cerita hidup kamu, artinya itu belum berakhir. Kalau nggak happy ending, artinya belum berakhir. Kenapa? Kalau Tuhan belum pulihkan hidupmu 2 kali lipat seperti Ayub, artinya cerita hidupmu belum berakhir. Saya percaya setiap orang yang mengalami masalah apapun saat ini, seperti terhadap Ayub, belah sekarang hari ini matamu melihat Tuhan. Ayub bilang, dulu aku mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang aku melihat Tuhan. Dan biarlah hari ini percaya bahwa dia sungguh-sungguh Bapa yang baik. Dia peduli, dia sayang, dan dia mau memulihkan hidupmu. Dan aku berdoa, hari-hari ini Tuhan akan pulihkan hidupmu 2 kali lipat dari apa yang kau hilang. Dan Tuhan juga akan pulihkan waktu-waktu yang hilang. Tuhan juga akan pulihkan sahabat-sahabat yang hilang. Tuhan akan pulihkan semua kalau kamu percaya bahwa pemulihan itu terjadi. Saya hanya bisa berdoa hari-hari ini seperti saya berdoa, Tuhan memulihkan pelayanan kami di pemerintahan, keluarga besar kami di pemerintahan, supaya makin banyak orang bisa ditolong dengan kami kembali mau memberikan hidup lagi, tidak trauma, tapi memberikan hidup lagi untuk menjadi pelayan masyarakat. Saya juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada hari ini, apapun panggilanmu di bidang apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kamu, Tuhan berpihak kepada kamu, siapakah lawanmu? Gak ada. You are more than conqueror. In the name of Jesus. Thank you so much. Wow, so amazing. Wow, I'm so blessed. Sahabat Kopi, jangan lupa doakan Bu Vivi untuk terus jadi terang Tuhan di bangsa Indonesia. Kalau Tuhan sudah tempatkan dia dalam posisi yang strategis saat ini, kita percaya dan kita dukung dalam doa bahwa seorang anak Tuhan menjadi terang. Dan kita percaya bahwa Indonesia akan terus jaya, terus makmur. Karena ada doa-doa dari orang-orang benar dan khususnya juga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian menjadi dampak bagi negara yang kita kasih ini. So, dari saya Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, dan share Billy's Coffee Table di IG, di TikTok, dan juga di YouTube. Sampai waktu yang akan datang. God bless you. Thank you Bu Vivi. Thank you so much. Thank you.